Huh. Teman-teman semua, saya sudah kembali di Bali dan kemarin tanggal 27 Desember saya sudah menyelesaikan satu assignment di Pasar Legi Kota Gede. Temanya adalah footage. Nah, saya lagi berburu footage nih karena duitnya bagus ya. Ada yang 9 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang pernah sampai 60 kali lipat. Jadi saya selalu menganggap bahwa kelipatan terkecilnya adalah 10 sen, maka 9 kali lipat ya 90 sen, which is itu jauh lebih baik lah daripada 10 sen. Dan hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara uploadnya, kemudian cara ngasih description-nya, kata kuncinya juga, ini adalah bagaimana cara saya submit footage yang mana sebenarnya sama aja, mau foto juga sama, dan ini temanya adalah 100% editorial. Stay tune guys. Halo teman-teman, selamat pagi dari Pulau Dewata, Bali. Nama saya Bima Aditya. Matur suksme, sudah subscribe, sudah setia nonton. Bahkan teman-teman banyak hal yang saya merasa diapresiasi ya, dari mulai teman-teman ngedownload karya ebook saya, jualan foto Shutterstock, kemudian ada fotografi, bahkan ada yang mulai menikmati preset yang saya bikin, Joyful Preset. Lalu saya matur nuwun sekali lagi teman-teman akhirnya bergabung di kelas Phototube. Itu adalah kelas fotografi selama 12 bulan full. Walaupun teman-teman datang sekarang, teman-teman masih bisa ikut kelas yang dari saya bikin waktu bulan November. Jadi kelasnya kerekam, jadi nggak ada masalah teman-teman mau sign in sekarang, mau sign in kemarin, minggu depan, itu nggak ada masalah. Dan kalau teman-teman kemarin ngikutin saya bikin YouTube ya, ini YouTube gratisan kok, bukan Phototube. Itu ada yang saya cuan 9 kali lipat, ada yang cuan 38 kali lipat kalau nggak salah ya, dari penjualan footage. Maka kemarin saya sempat 2 minggu di Jogja, saya hunting footage dengan 3 orang, Mbak Andin, Mas Rizky, sama Mas siapa satu lagi lupa. Kita hunting cuma sekitar 1 jam, habis itu kita ngeteh di Warmindo, deket pasar. Terus saya barusan dapat berapa ya? Ini sambil bawa contekan ya. Footage-nya saya dapat 1, 2, 3, 5, 15-an footage yang 100% editorial. Jadi kemarin saya ngerekam satu footage tentang jajanan pasar, tapi ternyata di belakangnya ada motor Honda Scoopy, kelihatan banget Scoopy-nya. Itu tetap masuk editorial. Jadi editorial itu buat teman-teman yang baru di dunia microstock ya. Editorial itu kalau misalnya gampangannya gini, editorial itu adalah foto berita. Jadi sebuah karya yang ada foto muka orang, foto logo perusahaan, pokoknya intinya kelihatan hak kekayaan intelektualnya. Jadi muka, logo brand, walaupun itu kecil banget, ini masukin editorial. Karena nggak mungkin kita bisa masukin komersial untuk foto-foto semacam tersebut, karena walaupun kecil logo itu pasti kelihatan. Jadi penglihatannya AI itu, penglihatannya Shutterstock itu udah kayak penglihatannya kalau teman-teman nonton Fast Furious, ini kayak God's Eye. Jadi walaupun dia kecil, dia pasti ngelihat ini ada brand, ada muka orang, ada hakinya, hak kekayaan intelektual. Maka semua karya-karya foto saya yang ada muka orang, brand, ini saya jadikan editorial. Masih bisa laku nggak? Definitely yes. Jadi sekitar 12-15an footage ini saya pastikan 100% editorial, dan hari ini saya akan sharing tentang bagaimana proses uploadnya dulu, kemudian cara submitnya bagaimana. Jadi tentang yang namanya upload footage, ini kemarin berseliweran di Instagram saya bahwa katanya apps sudah bisa upload footage. Saya nggak ngerti, mungkin itu Android ya, tapi iPhone saya mungkin karena belum diupdate dan sebagainya, saya tetap nggak bisa, jadi pakai apps. Saya kali ini akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana submitnya itu uploadnya pakai tampilan desktop. Jadi baik saya menggunakan handphone, itu saya akan pakai Google Chrome atau Safari kalau di iPhone, atau saya bekerja di sini dengan iPad 9. Ini saya pakai, intinya saya pakai browser. Jadi kalau teman-teman yang apps-nya juga masih belum bisa jualan footage atau upload footage, maka saya sarankan pakai browser. Nah, jadi yang pertama saya akan buka Safari-nya dulu. Safari itu kalau di
Android ya Google Chrome dan lain sebagainya. Ini masuk ke submit.shutterstock.com. Itu adalah sebuah halaman dashboard ya. Dashboard itu halamannya pribadi kita, privasinya kita. Itu harus nyantumin email sama password, teman-teman langsung masuk. Kalau misalnya lupa, please jangan bikin akun baru, tapi teman-teman klik forgot password. Jadi ini sama kayak kita punya email, lupa email, itu jangan bikin email baru, tapi forgot password. Karena kalau teman-teman bikin akun baru, itu antara teman-teman satu akunnya dinonaktifkan atau teman-teman nanti sudah mulai earning, teman-teman ke-ban. Karena bagaimanapun caranya, Shutterstock melarang kita punya 2 akun. Ya, jadi kalau teman-teman tadi lupa bikin akun baru nih, ini bisa ancamannya ke-ban. Maka mendingan klik forgot password, nanti di-reset ulang passwordnya. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk ke dashboard, ini teman-teman tinggal lihat ada image, ada video, ini kita masuk yang ke video, lalu nanti kita lihat kalau belum ada postingannya berarti memang belum submit video. Nanti di pojok kanan atas itu biasanya ada tombol berwarna merah, itu tinggal kita klik, kita pilih footage-nya. Nah, footage itu kalau saya pakai iPhone yang cukup lama ya, iPhone X itu belum bisa menghilangkan audio, maka saya menghilangkannya lewat CapCut. Jadi pakai CapCut itu gampang kok. Saya tinggal masuk ke CapCut, saya masukin videonya, footage-nya saya masukin, lalu klik ada gambar volume, itu dari 100% saya bikin 0 dia. Saya bikin 0, kemudian saya convert. Nah, karena saya settingannya dengan menggunakan 4K, maka convertnya saya maksimalin, kemudian saya pakai 60 frame per second. Kalau sudah, tinggal saya pilih materi footage-nya, kemudian saya submit sampai ada masuk ya ke bagian dashboard, kemudian dia di-upload secara otomatis. Oke, jadi sekarang saya akan sharingin tentang ada 2 footage yang mau saya submit hari ini. Saya sambil buka contekan, teman-teman bisa lihat di layar monitornya teman-teman semua. Jadi ini adalah tentang footage orang di pasar lagi, jadi intinya tuh saya lagi, nek basa Jawa niki ngulungke itu menyerahkan uang lah. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau sudah dipilih, saya pilih dua-duanya ya. Nah, syarat untuk kita bisa submit editorial, itu teman-teman harus mencantumkan lokasi, jam, bulan, tahun. Intinya 5W1H kalau kita pernah belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi, when, where, what, who, itu siapa, apa, mengapa, dan sebagainya itu harus dicantumin semua. Ada tutorial di website Shutterstock. Teman-teman juga akan saya pandu di sini. Jadi yang pertama saya akan tulis dulu. Ini Kota Gede 27 Desember. Desember boleh disingkat DEC aja, 2024. Kemudian saya bilangnya begini. An old lady, artinya penjualnya si sayuran itu ya. Ini is delivering, sebentar saya betulin dulu, delivering the money change. Nah, salah, bentar. Money change artinya uang kembalian. Kemudian after having transaction with the buyer in traditional market of Yogyakarta. Jadi kurang lebih begini caranya nulis. Lalu yang berikutnya saya akan pilih editorial, kategorinya dulu. Saya pilih ini bisnis dan kemudian saya pilih people. Nah, berikutnya kita akan cari kata kunci. Nah, kalau cari kata kunci itu teman-teman boleh mikir, boleh pakai software. Ini saya pakai mykeywordr.com. Ini bisa sampai 50 kata kunci yang mana sudah cukup untuk kebutuhan Shutterstock. Jadi saya tulis di sini adalah money change in the market, maka kelihatan nih beberapa keyword. Saya tinggal memilih yang sesuai, tidak memilih yang tidak sesuai. Jadi check dan uncheck. Kalau sudah selesai, saya copy to clipboard, masukin ke keyword di sini dan kemudian klik enter. Kalau sudah, di sini sudah ada dan pastikan ini klik editorial ya. Kalau sudah tinggal di submit dan selesai.
Sip, selesai. Jadi sebenarnya metodenya sederhana ya. Kemarin saya sempat nganterin ke anak saya ke sekolah, kita mampir ke Indomaret, ternyata saya ketemu subscriber saya yang ada di Bali, matur suksme beli gung kris. Sudah ketemu di Indomaret ya. Jadi intinya gini, untuk beli gung kris dan buat teman-teman semua, sebenarnya ngupload foto sama footage itu sama. Kalau foto maupun footage yang bentuknya kayak alam, binatang, kemudian objek-objek benda mati. Yang intinya kalau dia dijual dia nggak bisa protes, itu bisa masuk ke komersial. Atau kalau misalnya saya jualan foto saya pribadi, saya main gitar, saya pakai tutup panci, saya pakai baju chef, segala macam, itu bisa masuk komersial karena saya menandatangani model rilis. Tapi bagaimana ketika teman-teman di jalan nggak kenal orangnya, tapi teman-teman kepengen menjadikan foto itu bisa dijual, solusinya cuma satu, dijual pakai editorial, jadi foto berita, dan foto berita tetap laku, harganya juga bagus, sama. Nah, komersial memang sesekali lebih mahal ya karena bisa dipakai untuk keperluan iklan ya. Cuman artinya untuk tahapan awal ini teman-teman yang penting bisa jualan dulu. Masalah earningnya mau $1 atau $80 itu nanti dulu belakangan, yang penting teman-teman bisa jualan dulu. Nah, dari situ kalau footage ataupun foto yang editorial adalah yang bagi saya nih ya, ada muka orang, kelihatan muka orang, terus sama logo perusahaan. Jadi saya pernah motret Avanza, dibeli juga sama media gitu. Padahal sebenarnya ngambil dari Toyota aja bisa, tapi dia nggak. Dia ngambil dari karya saya. Ada tulisan Avanza, ada tulisan dulu Lion Parcel, itu juga udah laku terjual cepet, bahkan cuma seminggu. Jadi ini begitu, kalau misalnya ada logo perusahaan, ada muka orang, masukin saja ke editorial, nanti teman-teman tetap bisa jualan. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman tinggal buka channel YouTube saya, ada playlist yang namanya Berburu Dolar di Shutterstock. Saya upload sudah ratusan video vlog di situ. Jadi teman-teman bisa belajar secara gratis hanya modal kuota internet saja. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen lebih komprehensif, lebih detail, semuanya ada daftar isinya, ada kurikulumnya. Saya punya beberapa pilihan buat teman-teman yang punya kelebihan rezeki dan kepengen lebih praktis, lebih tertata. Teman-teman bisa baca ebook saya Jualan Foto dengan Shutterstock, ini basic. Shutterstock ini intermediate atau level di atasnya karena lebih ke arah technical kalau yang Shutterstock. Atau teman-teman yang pengen sekedar belajar tentang bagaimana memotret dengan handphone dulu, masalah jualannya nanti dulu, teman-teman bisa download ebook namanya Phonegraphy. Phonegraphy ini juga bisa dibeli bundling dengan Joyful Preset, di mana Joyful Preset itu adalah preset-preset sekitaran 12 kalau nggak salah ya. Itu yang saya pakai secara rutin sampai hari ini, sampai vlog ini dibuat untuk menjualkan karya-karya foto saya. Preset tidak akan membuat kita menjadi foto buruk menjadi baik, tapi preset akan membuat teman-teman semua menjadi lebih singkat prosesnya. Karena saya sudah bikin tuh presetnya untuk malam hari, juga approve di Shutterstock. Siang hari yang sangat terik banget sudah approve. Siang hari dengan kategori matahari yang biasa sudah approve. Itu semuanya ada di bagian description, teman-teman bisa download. Atau kalau misalnya teman-teman yang kepengen santai, kepengen pelan-pelan, kepengen belajar dulu fotografi dasar dari mulai pengenalan kamera, sejarahnya bagaimana, teman-teman bisa gabung di kelas Phototube saya. Saat ini sudah ada sekitar 30-an, 35 murid mungkin ya. Jadi ini kuliahnya seminggu 1 kali, tapi selama 12 bulan full, teman-teman bisa baca kurikulumnya juga. Nanti di bulan ke-9 ada hunting, di bulan ke-11 ada pameran karya. Jadi sekalipun teman-teman belajarnya online, tapi kalau teman-teman nanti ikut sampai akhir, teman-teman ini bisa ikut huntingnya, bisa ikut pameran karyanya. Huntingnya masih ada di Bali atau Malaka, saya masih, kalau bahasa Jawanya itu unda-undi itu apa ya, mengira-ngira lah. Tapi kalau pameran karyanya insya Allah akan saya adakan di Jogja, mungkin di arah Prawiro Taman, ada pasar bagus ya, rooftopnya bagus, pasar Prawiro Taman. Kemudian ini biayanya cuma Rp50.000, jadi teman-teman tinggal auto subscribe Rp50.000 dan teman-teman bisa membatalkan kapanpun. Misalnya teman-teman, oke aku udah merasa cukup, atau oh ini tidak relevan dengan saya, teman-teman bisa unsubscribe langsung, nanti teman-teman langsung dibatalkan membershipnya. Jadi benar-benar kayak take it or leave it, teman-teman butuhnya apa. Tapi programnya saya bikin 12 bulan full, dimana kalau ikut 1 tahun ini biayanya cuma Rp600.000 selama 1 tahun. Jadi sangat murah untuk kita belajar fotografi dasar. Matur nuwun, matur suksma sekali lagi teman-teman masih setia nonton channel YouTube saya. Teman-teman juga mengapresiasi saya dengan download beberapa tutorial yang saya buat.
Bahkan teman-teman juga membeli barang-barang apapun lewat link Shopee di bawah, walaupun saya tawarin lensa, tapi teman-teman beli misalnya fairing motor, segala macam rantai motor, itu saya juga matur nuwun karena itu memberikan saya commission kecil dari Shopee sehingga saya bisa memproduksi konten-konten terus seperti ini. Sekali lagi matur nuwun, matur suksma, sampai ketemu di video berikutnya.